Kenapa ketawa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارك نجيبك يا مشفع حسنا وهبانا الصلاة والسلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, yang kami hormati, yang kita muliakan, daripada seluruh ulama, para asatidz, para masyayikh, para kiai, para habaib, para ustadz yang hadir pada mushola atau masjid ini. Dan juga alhamdulillah yang saya hormati daripada panitia penyelenggara Isra Mi'raj Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid atau mushola ini. Kita doakan kepada beliau-beliau semua, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur, berikan sehat wal afiat, diberikan keberkahan. Dan juga untuk pemuda-pemuda yang ada di sini yang menyelenggarakan acara ini, kita doakan mudah-mudahan segala urusan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya juga dilancarkan, dan juga insya Allah semuanya membawa keberkahan untuk kampung ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati, yang saya muliakan daripada Bapak Supardi, Ketua Musyawarah sekaligus Ketua RT 01 atau 04. Ketua Majelis Taklim dan Ustazah Hasna Putih beserta jamaah ini, dan juga Ketua DKM daripada masjid ini Bapak Ustaz Ahmad Maulana beserta jajarannya, dan juga Ketua DMI Wakil Ustaz Ahmad Maulana, Ustaz Mariani, dan juga Bendahara DMI Ustaz Asdi Fadhil, dan juga hadirin dan hadirat yang saya cintai dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Apa saja nikmat yang Allah berikan kepada kita? Di antaranya nikmat iman Islam, nikmat keberkahan, nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat. Sehingga kita bersyukur, kita menjadi hamba Allah yang penuh dengan rasa syukur, selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikmat yang Allah berikan tidak bisa kita hitung. Jikalau kita setiap hari bisa berjalan ke dalam masjid ataupun kita masih bisa berjalan untuk beribadah kepada Allah, itu pun juga adalah nikmat dari Allah. Jikalau kita masih diberikan kesehatan untuk setiap harinya kita melakukan aktivitas, itu adalah nikmat dari Allah. Jikalau kita setiap harinya masih bisa berkumpul dengan keluarga, masih bisa merasakan apapun yang ada di dunia ini, itu pun adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka pelajaran bagi kita ialah menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandai-pandai dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kata Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambah lagi nikmatnya. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tapi Allah juga memberikan peringatan bagi kita hambanya. Jikalau kita kufur atas nikmat Allah, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengeluh atas apa yang Allah berikan kepada kita, inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih, kata Allah. Maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, seorang nabi, seorang rasul, basyarun la kal basyar. Dikatakan seorang nabi, seorang rasul yang berbeda dengan yang lainnya, seorang manusia yang tidak bisa disamakan dengan manusia lainnya, seorang nabi di atas para nabi, seorang rasul di atasnya para rasul. Ialah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini tercurahkan kepada beliau, kepada sahabatnya beliau, kepada keluarganya beliau, dan juga kepada umatnya, dan kita termasuk daripada sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bu, saya kalau ada ibu-ibu senang saya. Pasti ramai kalau ibu. Sehat Bu? Sehat ya. Kenal saya enggak? Bagus banget. Oh, kita santai malam ini. Salam Nabi Muhammad. Ke atas, ada ucap-ucap ya bos. Lanjutnya nih. Salam Nabi Muhammad. Masih semangat? Masih semangat? Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma
Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita memperingati satu peristiwa, di mana satu peristiwa ini ialah sebuah sejarah yang sampai sekarang kita melakukan satu ibadah. Dan satu ibadah ini adalah perintah daripada satu malam ini, yaitu peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Barakna haulahu nuriyahu min ayatina, yang telah diberkahi di dalamnya untuk membuktikan bahwasanya inilah kebesaran ayat kami. Maka ulama tafsir menyatakan bahwasanya peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW bukan hanya saja satu malam, tapi hanyalah setengah malam, lebih cepat daripada satu malam. Pada zaman dahulu, ketika diceritakan satu kisah ini Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, banyak sekali umat muslim yang murtad keluar dari agama Islam. Mereka keluar dari agama Islam, tidak percaya bahwasanya ada peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad. Karena alasannya mereka mengandalkan logikanya. Maka adanya peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW memberitahu kepada kita, jika Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak, Allah memiliki kekuasaan, maka apapun akan terjadi. Apapun akan terjadi, bahkan manusia tidak bisa menerimanya dengan logikanya. Memang betul, jika kita memakai logika, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sangatlah jauh. Tidak mungkin setengah malam bisa sampai. Tapi ini dibuktikan bahwasanya ini semua adalah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kun fayakun, terjadilah apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat kaum kafir Quraisy dan juga umat muslim yang keluar dari agama Islam tidak percaya adanya peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, ada satu sahabat Nabi yang dia adalah seorang pemuda yang pertama kali percaya adanya peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad. Bahkan beliau menyatakan, jikalau ada satu peristiwa yang menakjubkan terjadi pada Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, akulah yang pertama kali akan mempercayainya. Siapakah beliau? Ada yang tahu di sini siapa beliau? Siapa beliau sahabat Nabi yang percaya pada peristiwa Isra wal Mi'raj? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ibu-ibu pada tawadhu ini. Dan bilangan dia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ialah seorang sahabat Nabi yang pertama kali percaya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad. Orang yang paling pertama percaya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga menjadi pelajaran bagi kita umat muslim, harus percaya dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita sekarang bukan di zaman Nabi Muhammad SAW, tapi kita harus yakin kita sebagai umat muslim, umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, yang dikatakan bahwasanya umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling beruntung. Kenapa dikatakan paling beruntung? Ketika nanti di yaumil akhir, di hari akhir nanti, ketika umat-umatnya para nabi meminta kepada Nabi,
Yang paling pertama Nabi Adam. Berdosa ini menyatakan, wahai abul bashar, wahai ayahnya para nabi, wahai ayahnya para umat manusia, mintakanlah ampunan untuk kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam ketika itu menyatakan, nafsi nafsi, urusanku urusanku. Datang lagi ke Nabi Nuh, sama jawabannya, nafsi nafsi, urusanku urusanku. Datang lagi ke Nabi Ibrahim, sama jawabannya, nafsi nafsi, urusanku 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 urusanku. Datang lagi ke Nabi Isa, sama jawabannya, nafsi nafsi. Tapi nanti di yaumul akhir ada satu manusia, satu nabi yang ketika itu menyampiri kita semua, menghampiri kita semua dengan lemah lembut, dengan panggilan yang luar biasa, dan menyatakan dengan kata-kata anallaha, aku yang akan memberikan syafaat kepada kalian wahai umatku, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur menjadi umat Nabi, selalu dipandang, selalu dinyatakan, selalu dipanggil dengan rasa kasih sayang. Sampai yaumul akhir tidak menyatakan nafsi-nafsi, urusanku, tapi beliau malah menyatakan, aku yang akan memberikan syafaat kepada kalian. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lalu juga di peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sini dibuktikan kebesarannya Nabi Muhammad SAW, kemuliaannya beliau, derajatnya beliau. Ketika pada saat itu sholat sunnah diselenggarakan, para nabi dan para rasul berkumpul, dan akhirnya Nabi Muhammad SAW yang memimpin sholat sunnah tersebut. Ini membuktikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW paling agung, lebih agung daripada para nabi dan para rasul, lebih mulia daripada seluruh para nabi dan para rasul, di atasnya para pemimpin, di atasnya para nabi dan rasul. Lalu singkat cerita, Nabi Muhammad SAW naik, akhirnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelenggarakan sholat 50 waktu. Ini pada harus semangat ini, ibu-ibu. Ya. Biasanya ibu paling semangat, harus semangat. Lagi di masjid harus semangat ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tadinya perintahnya sholat 50 waktu. 50 waktu, akhirnya jadi berapa? Jadi 5 waktu. Tadinya 50 waktu, ketika pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah sholat 50 waktu. Tapi ada Nabi Musa pada saat itu. Dan Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar perintah sholat tersebut diringankan. Karena umatmu adalah umat yang lemah. Memang betul kita umat yang lemah. Kita sholat 50 waktu enak lagi nggak duit sholat 5 waktu aja kita udah malas-malasan ya. Zuhur kadang sudah lewat, asar sudah lewat juga, pulang dari kerjaan ya. Maghrib kecapean, isya ketiduran. Nah, itu dulu pada tahu semua ini. Nah. Oh iya nih. Maka menjadi sholat 5 waktu atas saran dari Nabi Musa alaihissalam. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih dipandang dengan rasa kasih sayangnya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagai hamba Allah, harus memiliki prasangka yang selalu baik kepada Allah. Jikalau kita memiliki prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan selalu mengingat kita. Di dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya ana inda dhanni 'abdi bi. Aku itu tergantung prasangka hamba kepada Allah. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku bersamanya jikalau dia mengingat akan diriku. Fa
nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jikalau mereka mengingat akan diriku di dalam dirinya, maka aku akan mengingat dirinya di dalam diriku. Kita memiliki banyak dosa, Allah masih memanggil dengan kata-kata hambaku, ya ibadi. Di dalam satu ayat Al-Quran, ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri kalian sendiri. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Di dalam ayat pertamanya yang dikatakan ya ibadi, wahai hambaku, Allah memandang kita dengan sebaik-baiknya pandangan, memanggil kita dengan sebutan hamba-Nya. Kita melakukan dosa setiap hari, di setiap malam, di setiap siangnya, tapi Allah masih memanggil dengan rasa kasih sayang. Apakah kita tidak malu? Kita masih diberikan panjang umur, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita tidak pernah berzikir kepadanya, tidak pernah mengingat akan dirinya. Di dalam hadis qudsi lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian telah bermaksiat kepadaku di siang dan pada malam harinya. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, memohon ampunlah kepadaku, maka aku akan mengampuni kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha baik kepada kita semua. Jikalau kita selalu berprasangka baik kepadanya, selalu mengingat akan dirinya, maka ini semua adalah tergantung kita semua. Di bulan Sya'ban, kalau sudah bertemu pada bulan suci Ramadan, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai datangnya di bulan suci yang luar biasa ini kita malah makin menjauh dari hadapan Allah. Anak-anak kita mulai sekarang kita didik, kita ajarkan untuk sering-sering datang ke majelis taklim. Kita didik untuk sering datang ke dalam majelis ilmu. Kita didik untuk datang ke majelis zikir ataupun ke dalam masjid mulai dari kecil, agar sudah besarnya mereka makin menjadi hamba yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita nggak tahu, mungkin kita sebagai orang tua kita tidak bisa maksimal untuk beribadah kepada Allah, tapi kita memiliki anak, maka kita juga harus berprasangka baik, berdoa semoga anak kita ini lebih baik ibadahnya daripada kita. Kita nggak tahu anak kita mungkin bisa menjadi seorang wali, bisa menjadi orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya adanya majelis seperti ini, adanya acara yang mulia ini, ajarkan kepada anak kita ini, adik-adik dari kecil. Biarkan mereka datang ke sini, walaupun mereka main-main ngobrol tidak masalah, agar mereka kenapa? Mereka melihat wajah orang-orang soleh, melihat duduknya para muslimin, melihat duduknya teman-temannya, melihat duduknya daripada orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat mana lagi yang akan diceritakan sejarahnya Nabi Muhammad SAW kalau bukan majelis ta'lim, kalau bukan majelis ilmu, kalau bukan majelis zikir? Ajarkan kepada anak-anak kita agar dari kecilnya sudah mengetahui daripada sejarah Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, ingat pesan, salah satu pesan dari Nabi Muhammad SAW. Jika kita pengen punya anak soleh dan soleh, didiklah anak kita dengan 3 perkara ini. Ini sebenarnya sudah masyhur, sudah terkenal riwayat ini, tapi saya akan bicarakan, akan saya buka bukan di majelis ta'lim ini, yaitu dalam satu hadisnya, "Addibu auladakum bi thalathatin khisalin." Didiklah anak-anak kalian, kata Nabi, dengan 3 perkara ini. Hubbun nabiyukum, cinta kepada Nabi kalian, yaitu baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Hubbu ahli baitin Nabi, mencintai keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Wa tilawatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Mencintai Nabi Muhammad SAW banyak sekali caranya. Bisa kita dengan mengikuti beliau,
Bisa dengan kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anak kita dari kecil ajarkan salawat pada Nabi Muhammad SAW. Buka sosmed, kadang anak-anak kita ini dari kecil sudah buka YouTube, betul-betul. Sudah buka sosmed, buka kasih mereka tentang salawat, buka kasih mereka tentang tilawat Al-Quran. Maka insya Allah mereka akan terus menerus sehingga kepala mereka itu akan menjadi, saya ini hari ini akan mengaji, saya ini hari ini akan bersalawat. Kadang mereka tidak sengaja akhirnya terucap salawat pada Nabi Muhammad SAW. Maka amalan tersebut itu tidak daripada terhalang ataupun pasti akan diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Sengaja maupun tidak sengaja pasti diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, wahubbu ala baitin Nabi, mencintai keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam satu hadis, ahibbullaha liman yabdukum min ni'amih, cintailah Allah atas apa yang Allah berikan nikmat kepada kita semua. Mencintailah aku karena cinta kalian kepada Allah. Dan cintailah keluarga baginda Nabi Muhammad SAW, keluargaku, karena kecintaan kalian kepada aku. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita semua. Hubbu ahlil baiti fardun 'indana wa bihadza al-hubbi la nakhshayhan wa bihadza al-hubbi la nakhshayhan. Mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW sudah menjadi kewajiban bagi kita. Maka dengan kecintaan tersebut kita tidak pernah daripada khawatir akan kesusahan. Wa man kana muhibban lahu wa man kana muhibban lahu, dan siapa yang mencintai mereka yaitu keluarga Nabi Muhammad SAW, yadkhulul jannata min ghairi hasan, yadkhulul jannata min ghairi hasan, masuklah dia ke surga tanpa adanya kesedihan. Maka insya Allah kita semua termasuk orang-orang di kalangan ini. Mencintai Nabi Muhammad, mencintai keluarga beliau, mencintai sahabat-sahabatnya beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Maka faedah daripada hikmah adanya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW menjadikan kepada diri kita menjadi hamba yang lebih taat. Sholat kita perbaiki. Apa yang kurang dari sholat kita perbaiki. Karena Isra Mi'raj berhubungan dengan perintah sholat lima waktu. Dan juga insya Allah mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini kita memperbanyak amal ibadah sehingga kita bisa bertemu pada bulan suci Ramadan, bulan umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita semua sebagai orang-orang hamba-hambanya yang lebih taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adanya peristiwa ini menjadi sebuah hikmah, fadilah-fadilah yang bisa kita ambil sehingga kita semua lebih taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tidak henti-hentinya berikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa beribadah untuk menjadi orang-orang, menjadi ahli ibadah, setiap harinya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah jadikan kita sebagaimana orang-orang ahli salawat, orang-orang yang selalu bersalawat pada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi orang-orang yang saleh, menjadi orang-orang yang salehah, dan juga kita menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesehatan pada kita. Jika ada keluarga kita yang sedang sakit ataupun yang sedang duduk sakit pada hari ini, kita doakan pulang dari sini diangkat penyakitnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, bisa menjalankan aktivitasnya kembali. Dan juga semoga kita semua yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW yang akhir bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti di yaumul akhir kita bisa memandang wajah indahnya Nabi Muhammad. Semoga nanti di yaumul akhir kita bisa bersama dengan Nabi Muhammad SAW, bisa bersebelahan dengan Nabi Muhammad SAW, bisa dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga semoga Allah Subhanahu Wa Taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah Subhanahu Wa Taala matikan kita dalam keadaan kita dalam agama Islam, dan juga kita menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbi anfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim
ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi. Angkat tangannya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa qina husna bi hurmatihim ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyami wa darbi wa mitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyami wa darbi nujiranum bil harami haramil ihsan wal hasani ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyami wa darbi Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal hasana bi hurmatihim ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyami wa darbi wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyami wa darbi Maulana salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi Maulaya salli wa sallim daiman Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalaini wal fariqaini bil ardi wal amri hajami Alhamdulillah, mungkin saya tidak bisa bertanya. Dalam artian insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita pada bulan suci Ramadan. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Wa berkahi kami di bulan Rajab kemarin lalu juga di bulan Sya'ban ini saya dapat pada bulan suci Ramadan.
kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan istiqamah dalam belajar Indonesia. Insya Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Ibu, pengen nggak sinetron yang santang tayang lagi? Pengen. Insya Allah tanggal 16 Maret tayang lagi yang baru ya. Insya Allah, mudah-mudahan bukan hanya sekedar jadi tontonan tapi jadi tontonan Insya Allah. Saya boleh pantun nggak? Boleh pantun nih? Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung dara, burung merpati, burung betet, burung beo. Itulah nama-nama burung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada